Pulau Weh, pulau terluar Indonesia di sisi utara, sekaligus menjadi titik nol dan senjata geopolitik Indonesia. Kembali lagi di channel Perisim Education dan Entertainment, channel yang membahas seputar edukasi Ipolexos Puthankam dan entertainment baik nasional maupun internasional. Nama Pulau Weh mungkin masih agak asing untuk kebanyakan masyarakat Indonesia, tapi kalau sudah disebut Sabang, pasti sudah tidak asing lagi. Karena Pulau Weh memang jarang disebut, tetapi kalau Sabang sangat sering. Selain terdengar di lagu nasional Indonesia dengan judul Sabang Sampai Merauke, Sabang yang merupakan salah satu kota yang ada di Pulau Weh ini juga sering dituju oleh para pemotor Indonesia untuk touring ke titik nol Indonesia. Selain menjadi pulau terluar di sisi utara, Pulau Weh ini juga bisa menjadi senjata geopolitik Indonesia. Berikut fakta-faktanya. 1. Pulau Weh atau Kota Sabang disebut sebagai titik nol Indonesia. Titik nol Indonesia dimulai dari Pulau Weh, pulau yang terletak di ujung terluar dan merupakan pintu gerbang wilayah barat negara Indonesia. Berbagai nama dan julukan telah disebutkan oleh para pelaut untuk pulau kecil yang memiliki keindahan alam hingga ke dasar lautnya ini. Bahkan, berbagai penafsiran juga telah diberikan terhadap nama terkininya yang hanya terdiri dari 3 huruf, yaitu W, E, dan H, yaitu Weh. 2. Pulau Weh juga disebut sebagai Pulau Emas. Sekitar tahun 301 sebelum Masehi, seorang ahli bumi Yunani, Ptolemakus, berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau yang tak terkenal di mulut Selat Malaka, Pulau Weh. Kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut. Pada abad ke-12, Sinbad mengadakan pelayaran dari Sohar, Oman. Jauh mengarungi laut melalui rute Maldives, Pulau Kalkit di India, Sri Lanka, Andaman, Nias, Weh, Penang, dan Kanton di Cina. Sinbad berlabuh di Pulau Weh dan menamainya Pulau Emas juga. 3. Pelabuhan Pulau Weh merupakan pintu masuk ke wilayah timur setelah terusan Suez dibuka. Sebelum terusan Suez dibuka pada tahun 1869, Kepulauan Indonesia dicapai melalui Selat Sunda dari arah benua Afrika. Namun, setelah terusan Suez dibuka, maka jalur ke Indonesia itu menjadi lebih pendek, yaitu melalui Selat Malaka. Karena kealamian, pelabuhan dengan perairan yang dalam dan terlindungi alam dengan baik, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memutuskan untuk membuka Sabang sebagai dermaga. 4. Pelabuhan Pulau Weh adalah pelabuhan terpenting di Selat Malaka sebelum Perang Dunia Kedua. Pulau Weh dan Kota Sabang sebelum Perang Dunia Kedua adalah pelabuhan terpenting di Selat Malaka. Jauh lebih penting dibandingkan Temasek yang sekarang jadi Singapura. Dikenal luas sebagai pelabuhan alam yang bernama Colleen Station yang dioperasikan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. 5. Pelabuhan Pulau Weh ditutup karena maraknya penyelundupan dan akan dibukanya Pulau Batam. Pada tahun 1970, pemerintahan Republik Indonesia merencanakan untuk mengembangkan Pulau Weh di berbagai aspek, seperti perikanan, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pelabuhan Pulau Weh sendiri akhirnya menjadi pelabuhan bebas dan menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia. Tapi, tahun 1985, status pelabuhan Pulau Weh sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditutup oleh pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 dengan alasan maraknya penyelundupan dan akan dibukanya Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 6. Pelabuhan Pulau Weh sebagai senjata geopolitik Indonesia. Jika pelabuhan Pulau Weh diaktifkan kembali menjadi pelabuhan internasional, maka dampaknya terhadap perekonomian Singapura akan sangat signifikan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu, apa hubungannya antara aktifnya pelabuhan Pulau Weh terhadap ekonomi Singapura? Ya, seperti yang kita ketahui, Selat Malaka merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Menurut data, ada sekitar 50.000 kapal niaga yang melintasi Selat Malaka setiap tahun.
Sedangkan Singapura sangat tergantung dari kapal-kapal yang melintas ini. Bayangkan saja, kalau pelabuhan Pulau Weh ini diaktifkan kembali dan kapal-kapal tadi yang melintasi Selat Malaka itu tidak singgah di Singapura, melainkan singgah di Pulau Weh, bisa dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian Singapura. Itulah kenapa Pulau Weh bisa menjadi senjata geopolitik Indonesia. Oh iya, mungkin di antara sahabat-sahabat semua ada selintas pertanyaan dalam hati. Boleh nggak sih kita menarik pajak bagi setiap kapal asing yang melewati perairan kita? Jawabannya adalah tidak boleh. Hal ini tertulis pada UNCLOS pasal 26 nomor 1. Diterangkan bahwa setiap kapal asing yang melintas perairan laut suatu negara tepi laut tersebut tidak boleh meminta charge atau meminta bayaran. Berarti laut kita sebut saja Selat Malaka yang dilewati puluhan ribu kapal asing setiap tahunnya tidak membawa keuntungan bagi kita. Tentu saja memberikan keuntungan asal tahu implementasi UNCLOS-nya. Kalau tidak tahu, ya akan mengalami kerugian. Sebab hal itu juga dijelaskan pada UNCLOS pasal 26, di mana negara hanya bisa memberikan fasilitas khusus bagi kapal asing yang lewat. Fasilitasnya seperti pelayanan pelabuhan, penyediaan minyak, dan kapal penderek untuk menarik kapal-kapal yang bermuatan besar agar aman melewati selat yang sempit seperti Selat Malaka. Contoh kasus, berdasarkan sumber Detik di tahun 2014, nilai penjualan BBM yang dibeli oleh kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Malaka tersebut mencapai 48 juta kiloliter per tahun. Atau kalau dikonversi dengan konsumsi BBM subsidi di Indonesia, itu setara dengan konsumsi BBM Indonesia di tahun 2014. Namun, Pertamina hanya menikmati 5% pasar BBM di Selat Malaka tersebut, yang mana sisanya dikuasai oleh Singapura dan Malaysia. Aturan UNCLOS inilah yang belum diperlakukan dengan baik di kelautan Indonesia. Banyak kapal asing yang berlayar, namun kita belum bisa memanfaatkan dan kurang memberikan fasilitas bagi mereka. Sehingga kita hanya menikmati kerugiannya saja, seperti pencemaran lingkungan dan pencurian ikan, atau sering disebut dengan illegal fishing. Itulah beberapa fakta tentang Pulau Weh, pulau terluar Indonesia di sisi utara, sekaligus menjadi titik nol dan senjata geopolitik Indonesia.